Tes. Nah, teman-teman, gini dengar ya suara saya? Tes. Oke, thank you, Akbar. Ya, udah selesai. Thank you for waiting nih, teman-teman mahasiswa semua. Sekarang saya sedang mempersiapkan ya. Jadi pastikan semuanya koneksi internet gitu ya, memadai ya. Jadi ini nanti download juga ya di Microsoft ini download di info. Ini juga lagi download materi juga. Nah, ini sudah. Download where is the this one? MB. Ya udah. Nah, loading. Berarti saya harus apa sekarang?
Ya, sambil dulu. Ya, ini ya kameranya di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih sudah hadir. Oh ya, ini mungkin diberitahu ya teman-teman, ini masih ada 6, berarti ada 5. Kan saya ada 2 di WA. Saya habis. Sekarang kedengaran ya teman-teman. Ini suaranya agak jauh tuh. Oh gitu. Terima kasih Nafi. Saya mendekat dulu. Sepertinya agak harus mendekat ke sini. Nah, kalau seperti ini gimana teman-teman? Kurang terasa. Ya, semua ada yang sedang ada di luar rumah, nah, ya, hari ini itu teman-teman harusnya kalian fokus ke laptop ya. Kalau enggak, nanti lihat rekaman ini lagi ya. Nanti akan saya share rekaman ini di nanti ada di YouTube. Ya, jadi ini adalah kuliah 14 kuliah materi virtual reality dengan Unity 3D. Kemarin kita fokus ke augmented reality, sekarang kita fokus ke virtual reality. Hari ini kita bangun aplikasi virtual reality. Ya.
Jadi modulnya sudah saya bagi. Di e-learning ada 2 modul ya, maksudnya ada 2, satunya satu modul itu ada 13 bab teman-teman. Ada 13 bab. Jadi nanti yang saya dalami tidak 13 bab semua teman-teman. Yang lainnya bisa baca sendiri di rumah. Jadi ini kemarin memang sudah saya ya presentasi ya kemarin gitu ya, kemarin sudah ini. Nah mungkin ada di halaman bab 78 ya teman-teman. 78 pertama membuat UI-nya dulu ya, UI dari sesuatu cari ini bagaimana ini deskripsi terus ada di sini paling gini ya, scrollmouse-nya ini mohon maaf ya, ini ini scrollmouse-nya ini ya apa lagi nah gini jadi nah ya, teman-teman kita fokusnya di ya, nanti selain itu kalian baca sendiri dulu gitu. Nah ini saya sambil download ya, sambil download ini saya sambil bahas juga. Ini tadi ya mengenai materi terus kemudian fokusnya hari ini silakan nanti pada akhir ya atau pada Selasa buka Unity-nya. Unity kalau ada Unity 2019 project ini dibuat di Unity 2019 ya teman-teman. Kemudian atau kalau tidak ada yang paling latest ya 2020 pakai Unity 2020 masih bisa ya teman-teman. Ini jadi link ini diklik gitu ya, kemudian nanti akan muncul seperti berikut ini tampilannya. Lalu nanti kalian harus login teman-teman, kalian harus punya Unity ID agar bisa add to my asset. Jadi nanti hari ini kalian akan membuka project contoh dari Asset Store Unity. Jadi kita belum buat mulai dari awal, jadi nanti kita buat dari punya websitenya Unity aja dulu. Nanti kita edit-edit yang project sudah jadi dulu saja, jangan langsung buat. Nanti kaget. Nah ini nanti sync in dulu ya, pasti sync in. Nah kemudian nanti add to my asset. Nah kemudian kalau sudah add to my asset, nanti dibuka Unity-nya, ya Unity Hub ya kalau yang baru kan buka Unity Hub dulu, terus buat new project gitu ya, buat new project. Jadi intinya tadi saya jelaskan itu untuk ini tadi ya, buat project baru agar bisa membuka ini ya, akses dari Unity. Kemudian buka new project ya di Unity Hub. Nanti kalau sudah ya dibuka projectnya. Nanti kalau sudah buat project, buka project baru, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, seperti biasa, tampilan scene contoh. Nah itu nanti kalian buka window, klik window, tab window, kemudian klik package manager ya, my asset ya. Ini saya nggak bisa ngeklik teman-teman karena masih sibuk ya. Ini saya sedang import. Nah nanti pokoknya intinya nanti klik window, nanti cari aset. Nah kemudian nanti cari package manager, klik nanti kan diarahkan online apa package manager, kemudian nanti klik package ini, klik my asset sampai muncul. Nah ini di Unity kalian harus sync in dulu ya. Kalau nggak sync in my asset kalian nggak buat sync in dulu Unity-nya di akun ini, akun to sync in, pastikan sync in Unity. Nah kemudian nanti akan ketemu my asset kalian di profil kalian. Jadi VR Beginner The Escape Room ya namanya. Kemudian nanti download. Nah itu kan lagi downloadnya itu sekitar 60 MB kok teman-teman. Sedikit ya. Kemudian nanti diimport. Nah sudah diimport. Nah ini sedang proses seperti saya ini sedang proses gitu ya. Kemudian
Ini saya minus dulu biar nggak ganggu. Nah, ini lagi loading ya teman-teman. Ini di selatan. Ini apa kan? Nah, ini sedang importing ya, proses importing. Oke, itu. Jadi saya langsung buka di mode. Ini berarti beginnernya di import grup. Kenapa? Nafi? Beginnernya di juga setelah itu. Speakerku sebentar, saya pakai headset. Enggak ya speakernya. Bentar. Ini beginnernya setelah di download langsung diimport B. Nanti kalau ada namanya dependensi ya udah update aja gitu ya. Terus kemudian nanti kalau ada ini seperti response is usually the new input. Do you want to enable the backend doing so well on the old yes gitu ya. Dia nanti backend engine-nya yang kedua. Jadi nanti kalau ada apa itu ya pastikan ada upgrade dependency. Oke, yes gitu. Terus kemudian nah, nanti ada pilihan lagi import all gitu ya. Itu biasa kayak di Vuforia itu ya teman-teman. Nah, Vuforia juga. Nah, seperti ini klik all. Nah, klik all. Nah, ini loading. Sebentar. Loading. Sebentar ya, saya buka satu dulu biar enggak. Ini pakai ya. Sebenarnya saya bukan butuh ini nih, butuh Oculusnya ya. Kalau PC-nya nggak masalah pakai PC seperti kalian kan pakai laptop ya, nggak masalah teman-teman. Intinya kuat aja Unity-nya buka udah pakai ini gitu sebutnya. Nah, nanti itu dia restarting teman-teman. Nah, kemudian nanti buka lagi seperti ini, import lagi. Nah, baru yang ini, yang kedua, dependensi kedua di skip. Dependensi satu yes, terus dependensi kedua skip. Karena udah upgrade, masa upgrade lagi gitu ya. Ini tunggu, ditunggu dulu. Buka lambangnya. Nah, Nah, kan kalau namanya pakai link saya kan kurang ya, namanya ada sorry this link is not longer valid. Nah, ini kalian cari aja ya. Iya, dari saya lupa bilang. Jadi kalau pakai link yang di e-learning itu kalian akan ada this link is no longer gitu ya kalau namanya add to my asset gitu ya. Jadi kalian cari aja di Google gitu ya. Pokoknya nanti ngarah ke asset store. Asset store.unity.com gitu. Jadi pokoknya sampai ke beginner.sd. Kalau ada permasalahan linknya seperti ini, sorry, di sini no valid, cari link baru di Google ya dengan nama yang sama.
Nah, ini sudah bisa teman-teman. Kalau sudah bisa di play ya, nanti cari yang scene, cari yang final. Terus kemudian cari escape room, di drag ke scene. Nah, udah jadi. Nah, tinggal hanya pakai VR atau enggak. Nah, ini kan memang menggerakkannya harus pakai alat ya. Nah, udah. Nah, ini udah sampai sini bisa langsung di play gitu. Oke, nah sekarang mulai pertama dulu ini kita buat dulu instalasinya ya. Jadi diinstal dulu ya. Oke, kita mulai perkuliahan hari ini. Tadi persiapannya seperti itu, buka Unity-nya, download project-nya, download modulnya yang pasti ya dari saya ini, kemudian nanti kalau sudah diimport, cara importnya tadi ya, ada namanya dependensi di yes, terus diimport all, kemudian kalau ada dependensi lagi di no, dependensi 1, oke yes, kemudian dependensi 2 di skip. Nanti ini lagi rekaman ini ya ketika saya buka. Nah, sekarang yang kedua adalah saya buka modul di Foxit aja di sini. Nah, ini udah selesai. Sip. Nah, ini habis ini instalasi Oculus ke PC ya. Nah, pensil. Ya, jadi yang pertama nih bab 1 pengenalan. Jadi
Tujuannya pembaca dapat menginstal Unity 3D, pembaca dapat menginstal Oculus, pembaca dapat menginstal Labmotion. Jadi yang pertama nanti kita Oculus dulu, baru Labmotion ya. Labmotion-nya mungkin minggu depannya lagi. Oculus masih panjang. Sudah bisa Oculus baru Labmotion. Ya. Pertama, ya ini adalah dasar teori mengenai virtual reality. Jadi virtual reality kemarin sudah sangat banyak sekali pembahasan mengenai hal ini ya, pengertian virtual reality di kuliah sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang lebih mendalamnya ya. Jadi virtual reality bedanya dengan augmented reality dan di sini kalau virtual reality adalah teknologi yang dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Itu inti dari virtual reality, berinteraksi ya, dapat berinteraksi. Kalau augmented reality, kita hanya bisa melihat ya kan teman-teman. Kita bisa menciptakan sebuah virtual, tapi hanya melihat. Nah, kalau virtual reality, kita bisa berinteraksi gitu ya. Sebetulnya saya agak menjauh dari mikrofon. Nah, saya coba mendekat. Nah, virtual reality, nah di sini ada disebut juga virtual environment. Ini contoh dari jadi saya skip ya, ada 200 halaman teman-teman. Nanti pokoknya sampai ke penginstalan Oculus ya dulu. Ini virtual reality yang mana semua komponen aplikasi VR itu terkait ya, semuanya ada keterkaitan antara beberapa perangkat VR tersebut melalui perangkat input, perangkat output, dan perangkat lunak. Jadi ada inputnya berupa seperti ya joystick ini ya teman-teman. Ini joystick ya pasti. Kemudian ini adalah displaynya. Jadi displaynya bukan biasanya display monitor, tapi display sekarang itu adalah display kacamata atau kalau bahasa teknologinya itu disebut sebagai XND. Kemarin sudah dibahas jualan XND, High Mode Display. Terus kemudian ada game engine-nya yang pasti harus ada CPU-nya kan teman-teman, baik laptop, baik PC, dan lain-lain, MacBook dan sebagainya. Itu termasuk itu dinamakan game engine. Jadi game engine itu maksudnya itu adalah sebuah perangkat yang bisa berkomputasi gitu ya. Engine-nya apa? Oh, laptop. Kalau sekarang saya pakai PC, kemudian, nah ini kalau lihat background saya kan lemari sama printer besar ini ya. Kalau di situ ini PC, ini laptop, ya ini display, terus kemudian ini Oculus-nya gitu ya. Kalau mengarah itu perangkatnya harus butuh seperti itu. Jadi virtual reality itu lebih kompleks, harus mempunyai perangkat-perangkat yang mendukung seperti itu. Tetapi sebenarnya teman-teman, virtual reality tidak memakai Oculus itu bisa ada sebuah contohnya adalah hal itu kita bisa menginstalasinya di HP ya. Kemudian kita buat ada yang VR box gitu ya, murah sekali, harganya 100.000 itu kita sudah bisa menikmati sensasinya virtual reality. Tapi lagi-lagi kekurangannya ya nggak ada sticknya ya, nggak bisa berinteraksi. Lagi-lagi ya mungkin cuma bisa melihat, tapi seakan-akan virtual reality. Beda loh ya, bukan augmented reality, virtual. Hanya melihat saja, tapi termasuk virtual reality. Ada VR box ya biasanya. Nah, ini salah satu etimologi virtual reality. Seperti itu. Kemudian, nah ini yang pertama sudah familiar, pasti sudah install kemarin, yaitu Unity 3D. Kita membutuhkan Unity 3D untuk virtual reality. Unity 3D adalah sebuah game engine yang berbasis cross-platform. iPhone bisa, perangkat komputer bisa, iPhone, Android, PS3, bahkan Xbox. Jadi nggak melulu Android ya teman-teman. Kebetulan pun saya nggak punya ya teman-teman, PS3 nggak punya, Xbox nggak punya, ya. Dan
Nah, ini bisa teman-teman diinstal, kita buat game, terus kita install ke Xbox. Bisa kan teman-teman ya. Jadi di build and run-nya itu kan ada pilihan untuk build engine-nya apa, Xbox atau iPhone atau apa, itu kan ada. Itu dia, tidak terbatas perangkat. Jadi Unity ini cross platform. Nah, saat ini kita pakai yang perangkat komputer ya, dan Android. Yang ini di skip dulu. Saya next. Ini contoh game di Unity 3D. Kebetulan hari ini saya nggak game yang ini, tapi saya pakai yang ruangan dulu ya, namanya The Escape Room ya, The Escape Room itu. Jadi saya yang gampang dulu, hari minggu depan. Nah ini, nah ya teman-teman, mungkin minggu depan kita kalian mengurus surat ini ya, mungkin. Nah, minggu depan kalian percobaan. Nah, hari ini saya yang offline, minggu depan dengan kalian saya percobaan ini. Jadi sekarang persiapan dulu. Minggu depan kalian bisa meminta izin kepada orang tua untuk hadir kuliah offline untuk Oculus ya. Nanti diurus, saya berikan suratnya. Nah, ini ya, saya juga mir-mir sebenarnya teman-teman. Maksudnya nanti ada apa-apa itu juga takut ya nanti. Ya, sudah lihat nanti ya. Pokoknya intinya diurus dulu minggu depan ya. Minggu depan, insya Allah kalau nggak ada halangan kuliah offline, diurus dulu surat. Ya. Terus ini sejarah nggak usah. Sejarah intinya adalah ini contoh-contoh pengembangan Unity, pengembangan game berbasis Unity sebagai media evaluasi pembelajaran musik di suatu sekolah ya. Jadi ini contoh new game materi pembelajaran dari pendidikan seni musik. Siapa yang suka musik ya di sini? Yang saya tahu Torik ya yang menjadi guru. Ini bisa dibuat virtual reality-nya. Kemudian contoh kembali ini adalah game game Angry Bird yang dibuat virtual reality-nya. Sebelumnya kan hanya tahu itu ya. Nah, ini ada VR-nya Angry Bird. Kemudian ada Jimmy Vegas. Game Jimmy Vegas. Kemudian, nah itu tadi Unity, sekilas Unity. Intinya harus install Unity yang paling latest ya, atau 2019 ke atas. 2019 ke atas itu karena project yang tadi itu 2019 ke atas ya, ini 2019 ke atas. Nah sekarang, ini yang paling penting. Salah satu perangkat virtual reality itu adalah nama produknya itu Oculus. Oculus itu nama produk teman-teman. Jadi Oculus adalah sebuah perangkat wearable. Jadi perangkat pakai, perangkat yang dipakai. Kalau umpama monitor itu kan bukan wearable ya. Nah, kalau yang ini Oculus adalah wearable, bisa dipakai. Yang dikembangkan oleh perusahaan Oculus VR. Jadi nama Oculus itu juga namanya perusahaannya juga Oculus. Produknya Oculus, nama perusahaan Oculus. Nah, perangkat ini mampu menampilkan gambar virtual reality dengan dua layar untuk masing-masing mata. Nah, selain itu, Oculus Rift memiliki resolusi. Nah, resolusinya itu 1200 dikali 800 piksel ya, dengan sudut pandang hingga 110 derajat. Seperti itu, teman-teman. Terbatasnya seperti itu. Jadi tidak batasnya itu resolusinya sekian, teman-teman. Tidak bisa dipaksakan sampai umpama Blu-ray gitu ya, dan lain-lain. Oculus Rift merupakan sistem virtual reality yang akan membawa Anda ke dunia maya. Ini adalah contoh perangkat Oculus Rift. Nah, kemudian kita sekarang belajar mengenai bagian-bagian Oculus. Berikut bagian-bagian Oculus, teman-teman, yang harus kita tahu dahulu sebelum memegangnya.
Pertama itu ada yang pasti ya teman-teman, ada untuk penampilan mata kiri, terus ditampilkan mata kanan. Kemudian ada frame-nya teman-teman, sebuah frame. Kemudian ada berstatus ini. Jadi susunan semua ini itu disebut sebagai head mounted integrated XMD tadi ya. Saya sebut display ya teman-teman. Ternyata itu, oh sorry, ini HMI ya. HMI. Kalau head mounted display HMD. Head mounted integrated interface. Nah, semua ini disebut sebagai istilah SPIC. Jadi terdiri dari ada frame, ada rig eye, lalu ada strap. Ya, strap itu yang untuk itu sampai mempaskan ke tali untuk mempaskan ke kepala. Kemudian ada left look side camera. Ini kamera untuk melihat sebelah kiri, ini kamera untuk melihat sebelah kanan, kemudian right look front kamera, left look front kamera. Jadi ini di samping ya, ini di samping teman-teman. Yang di sini jadi kameranya 1, 2, 3, 4, kemudian ada 5, 6. Jadi ada 6 kamera di dalam Oculus itu, makanya mahal teman-teman. Jadi ada right look side, right look front, right look down. Nah, masing-masing jadi sampingnya, depannya, belakangnya. Sampingnya, depannya, belakangnya. Makanya dia bisa melihat secara 300, nah tadi derajatnya 110 ya, 110 derajat dengan sudut pandang. Jadi kita harus berbalik dulu, baru bisa melihat 360. Maksudnya seperti itu. Ini teknologinya teman-teman dari virtual reality. Kemudian, nah, ini belum masuk instalasi. Ini ada namanya Leap Motion. Tadi kalau Oculus itu adalah berupa kacamata kan teman-teman. Nah, kacamata yang bisa melihat virtual reality. Ada lagi teknologi yang perangkat tambahan namanya Leap Motion. Leap Motion adalah perangkat tambahan yang dihubungkan dengan PC yang dapat digunakan sebagai pengganti fungsi mouse ataupun keyboard yang dikembangkan dari konsep motion tracking. Jadi fungsi dari alat ini membantu penggunanya mengendalikan atau mengganti tugas mouse atau keyboard, mengendalikan komputer hanya dengan gerakan tangan maupun jari di udara. Nah, seperti ini adalah nama alatnya adalah Leap Motion. Kalau kalian beli sendiri silakan teman-teman terjangkau. Jadi ini alat ini sejarahnya intinya dia menggantikan controller yang bisa dipegang. Dia ingin menggantikan controller itu dengan tubuhnya sendiri, yaitu tangan. Leap Motion ini. Nah, jadi perangkat tersebut itu adalah perangkat lunak untuk menggantikan sebuah mouse dan keyboard, sehingga dia tujuannya adalah memudahkan dengan cara menggunakan tangan manusia. Jadi seperti ada sebuah inframerah yang memancar ya, segala arah dan dia mendeteksi, kami masih belum ke tampilan itu. Nah, ini sudah. Nah, dia mendeteksi tangan kita, kemudian ketika kita mengetik, nah, mendeteksi ini adalah hasil deteksi dari Leap Motion tersebut. Jadi, berupa sebuah inframerah ya, yang dipancarkan dan dia bisa mendeteksi adanya jari-jari tangan. Kemudian diproses menjadi apa mungkin bisa menyentuh objek dan lain-lain. Itu lain dari stick di Oculus ya, yaitu Leap Motion. Dan ada SDK. Nah, selain Unity, selain Oculus dan lain-lain, nah ada lagi perangkat yang butuh adalah SDK. SDK untuk instalasi. Ini SDK adalah perangkat tambahan yang dimaksudkan untuk memberikan peningkatan produktivitas saat penerapan pola pikir extensibility umum pada sistem Infinity. Maksudnya ada perkakas ya, satu set perkakas. Jadi software development kit adalah satu set perkakas pengembangan software yang digunakan untuk mengembangkan atau membuat aplikasi untuk paket software tertentu.
Ini sekarang ini adalah kita butuh SDK untuk Unity-nya. SDK. Nah, sekarang kita masuk praktek, yaitu pertama adalah instalasi Unity, instalasi Oculus, dan instalasi Legionnaire. Langkah ini yang instalasi Unity kan sudah oke, pasti ini kalau ini Unity 2017, tapi silakan sekarang Unity yang paling akhir. Nah, yang penting instalasi Oculus. Pastikan semua peralatan sudah lengkap dan sudah disambungkan ke laptop atau komputer kita. Pastikan semuanya telah tersambung satu persatu dengan benar. Jadi pertama HDMI, kemudian USB, kemudian audio. Oh, audionya belum. Bentar. Oke, sudah. Oke, sudah. Terus kemudian ketika semua sudah terhubung, maka Oculus Rift ya SDK ya ini teman-teman ya. Kurang S-nya. Oculus Rift SDK 2 akan menyala pada portnya ditandai dengan warna menyala di nantinya. Kemudian jika tidak menyala, maka kita bisa menekan tombol on. Ini contoh tombol beberapa software pendukungnya seperti di sini developer.oculus.com. Nah, ini kemudian nanti ini tampilan web untuk download Unity ya. Silakan mungkin kalau ada kita saya simulasikan semua ya biar kita nanti bisa langsung pakai. Nanti kalau diulang pada saat minggu depan silakan teman-teman. Di sini nah ini Unity ya. Kemudian mungkin ada ya. Udah punya. Ya ini saya menunjukkan yang membuat biar nanti bisa ya ini ya.
Biar yang ini nanti langsung bisa ya. Ini saya play bisa bergerak gitu ya. Ini kan tinggal di play nanti bisa bergerak. Ini yang hadir 9 ya, yang 6 kemana ya? Kemana? Ya, dulu saya pernah download ya, tapi apakah sudah terinstall? Belum terinstall ya. Dulu ya. Jadi platform Unity, device di sini Oculus Rift. Nah, yang penting lebih senangnya adalah dibaca modul teman-teman. Modul itu lengkap sekali teman-teman yang saya kutip dari beberapa referensi ya teman-teman. Jadi modul kuliah 13-14 itu saya kutip dari beberapa referensi, ada di paling belakang sendiri kalau kalian melihat referensi dari mana yang saya kutip itu, terus bisa dibaca dari bab 1 sampai bab semuanya itu merupakan ya, ilmu dasarnya virtual reality ya. Nah ini saya sama halaman 10 ya, kalau halaman 272 ini referensi. Ini referensi pengambilan materi dari ini. Jadi halaman 10 kita halaman 10 instalasi dari perangkat virtual reality. Ini download dahulu SDK dari Oculusnya ya. Oculus ada 60 MB. Ini pakai bisa tunggu ya teman-teman. Nah sambil menunggu, nah lanjut ya. Berarti nanti setelah download beberapa software pendukung, yaitu driver dari Oculus, driver laptop atau komputer Anda, dan SDK-nya di developeroculus.com untuk mendapatkan update terakhir atau update terbaru. Ini tampilan web untuk mendownload software pendukung seperti SDK dan lain-lain. Nah, kemudian ikuti petunjuk yang ada dengan ada yang muncul pada form instalasi, langkah-langkah form instalasi. Jadi ini. Kemudian ada instalasi dan driver yang akan diinstal, salah satunya adalah kamera virtual dan kamera positional tracking. Jika muncul pemberitahuan, maka kita pilih untuk melanjutkan instalasi. Jika instalasi selesai, maka kita harus mereset komputer atau laptop kita dengan keadaan Oculus beserta perangkat pendukungnya menancap pada komputer atau laptop kita. Kemudian kita lakukan restart, akan muncul icon try pada taskbar pojok kanan bawah. Ini kalau sudah berhasil Oculus muncul ini taskbar Oculus. Ini belum ada. Dulu ada teman-teman ternyata di titik ya. Ini yang
dulu waktu ini GTE. Nah, kemudian setelah itu lakukan konfigurasi untuk mengetahui apakah driver sudah terinstall dengan baik. Klik kanan icon try, kemudian pilih icon try dari sini. Nantinya akan muncul icon try itu diklik ya. Kemudian muncul Oculus Configuration Utility. Klik tombol plus. Terus untuk menambahkan user, atau gender, player hack, relief sesuai dengan kondisi player. Nah, seperti ini nanti klik plus ya. Nah, nanti akan muncul gender, male, female, kemudian atau terus kemudian player hack, berapa tinggi dari player tersebut, kemudian relief ini apa nih? Mungkin pandangan mata ya diatur, nanti akan ada terlihat ya di Oculusnya, nanti terlihat perubahannya. Bisa dilihat di Oculusnya. Jadi setelah itu lalu klik show demo. Nanti kan di show demo scene di sini diklik, kemudian lalu klik show demo scene untuk menampilkan demo scene. Nanti baik di layar kita ataupun di headset kita, nanti di monitor itu juga ada, di headset kita itu juga ada tampilan mengenai project Unity tersebut. Contohnya yang di modul ini teman-teman, ini contoh demo scene Oculus Demo Scene Mirror. Jadi ini tampilan memperlihatkan contoh demonya. Ya. Kemudian, nah sudah selesai. Jadi intinya adalah mendownload driver Oculus ya teman-teman. Ini sedang mendownload. Memang agak sedikit lambat ya teman-teman. Entah kenapa. Saya sampai pakai dua modem ini teman-teman. Satu pakai modem saya sendiri, satu pakai LAN-nya ITTS. Ya sudah, ditunggu saja. Jadi dua ini saya terangkat dua. Ya, nah itu teman-teman. Nah, kemudian ada namanya lagi LED Motion, diikuti juga instalasinya LED Motion, pun juga nanti LED Motion akan ada tampilan bedanya, tidak bisa melihat di XMD-nya. Nah, ini di modul ini yang diambil di satu referensi itu ada soal, ini untuk menguji kalian. Ini jadi kesimpulannya ya, dalam membuat aplikasi virtual reality membutuhkan minimal hardware komputer, Oculus, Moon, Live Motion, softwarenya Unity 3 dimensi. Nah, soal, nah ini umpama sekarang kita teknologi yang dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer adalah jawabannya. Dan kedua, sebuah game engine yang berbasis cross-platform. Resolusi yang dimiliki oleh Oculus Rift, ayo ingat nggak tadi? Kemudian alat yang berfungsi membantu penggunanya mengendalikan atau mengganti tugas mouse atau keyboard mengendalikan komputer hanya dengan gerakan tangan maupun jari. Satu set terkakas. Nah, ini jawabannya bisa ditebak ya, meskipun nggak ada soalnya bisa ditebak jawabannya. Gitu. Nah, ini bab 2 saya skip teman-teman ya. Ini kan tujuannya dapat mengetahui bagian-bagian, cara membuat proyek baru, cara membuat scene baru, cara menambahkan objek, cara mengimport package. Sudah kita lalui. Karena kita pakai ini tampilan di Zoom masih di hierarki ya. Jaringannya sebentar. Ketiga ya, penguatan aset. Pembaca dapat mengembangkan aset dimensi yang sudah ada. Pembaca dapat menambahkan material, tekstur, lighting, dan
tata letak layout ya, layout kamera pada aset 3 dimensi. Nah, ini penting. Nah, ini kabar baru teman-teman ya. Nanti di kurikulum baru itu nanti akan ada grafika komputer ya teman-teman. Jadi sebelum animasi, sebelum realitas itu nanti akan ada kuliah awal. Jadi ada grafika komputer. Tapi mungkin semester kalian ikut ya, nanti coba dilihat, mungkin akan bisa ambil grafika komputer. Menarik teman-teman grafika komputer ini, ngoding teman-teman. Jadi ngoding kalau sekarang kan kita kan tinggal membuat objeknya, kemudian mengatur, sudah ada kode ya. Jadi di realitas sama animasi ini saya nggak fokus ke coding. Kalau kalian coding, kalian akan bisa saya berikan dulu saja agar lebih memudahkan kalian. Sebenarnya saya tujuannya adalah ya memudahkan pun juga kalian juga belajar, nggak memudahkan ada sisi belajar juga yang kalian. Nah, yang di grafika komputer ini mungkin semester mahasiswa semester grafika komputer. Nah, itu jadi basic dari animasi dan virtual reality itu adalah topik grafika komputer. Grafika komputer biasanya kan kalian tahu ada seni grafis ya di jurusan seni. Nah, kalau kita jurusan software itu adalah namanya komputer grafik. Jadi how to change the graphic of paper to digital grafik. Dimana grafik yang ada di kertas kita ubah jadi grafik itu terdapat di komputer. Apalagi sekarang kita ubah jadi di virtual reality. Nah, kabar baiknya teman-teman, kalian belum memang sekarang sudah tahu semua ya. Metaverse ya teman-teman. Sekarang zamannya metaverse ya. Apa itu metaverse ya? Nah, ini metaverse itu virtual ya. 3D virtual world, focus on social connection. Sekarang salah satunya metaverse. Di Facebook dan lain-lain ini saya sedang mengembangkan metaverse. Jadi beruntung kalian nanti bisa akan bisa membuat sebuah software yang digunakan mungkin kalian akan membuat virtual environment dari sebuah lingkungan pembelajaran kan bisa biasanya dari what is metaverse? We are creating a holistic cryptocurrency exchange, exchange. Nah, ini intinya adalah sebuah dunia virtual, sebuah aktivitas kita ada di dunia nyata. Nanti aktivitas bisa kita change ke dunia virtual. Untung karena kalian sekarang belajar mengenai metaverse itu. Ini dasar-dasarnya metaverse itu. Instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually, it has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. 2022 ya kali ini ya. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Who made this place? It's awesome. Right? It's from the crater I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man.
thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi! Hey, should we deal you in? Sorry, I'm running late, but you gotta see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to buy. 3D street art? That's cool. Send that link over so we can all look at it. This is stunning. Okay, that is. That's awesome. I love the movement. Wait, it's disappeared. This is amazing. Hold on, I'll tip the artist and they'll extend it. You guys like it here? I have another image you're gonna love. Check out this forest room. Huh, let's see it. Koi fish that fly? That's new. This is wild. Hey, one sec, Boz. It's Priscilla. Hey, you have to see this. Beast is going crazy. Oh, I love that guy. We've got to show that to the kids. Can you also send that to my dad? I'll message him. All right, see you at home. This place is great, Boz, but there's something I got to get back to. All right, so that's a glimpse of a few ways that we're going to be able to get together and socialize in the metaverse. So this one is the trend of the work in the next year or this year. Jadi sebuah gambaran yang mana rencana Facebook untuk membangun metaverse, a digital world with for our own, comprising virtual reality headset and augmented reality. This one is so, the point of we study this lecture, virtual reality and augmented reality. So don't be sad because this lecture is so important. Voice angle. Nah, ini tadi udah. Masih 25. Oke. Nah, berarti ada plusnya ya teman-teman ya. Hal ini butuh sangat banget koneksi internetnya juga. Nah, butuh perangkatnya juga butuh. Jadi harus ada modal untuk agar bisa sampai ke sini ya. Nah, ini kok nggak muncul itu ya, sebentar, harus screen ya. Screen. Oke, nah udah. Itu tadi link untuk membuka web tersebut. Oke, nah sekarang aset di dalam membuat proyek virtual reality. Aset merupakan bagian terpenting dalam pengembangan Twin maupun pengembangan 3D interaktif yang dikembangkan pada Unity ini nantinya. Aset merupakan sekumpulan bagian-bagian file yang berada dalam satu proyek yang berisi sekumpulan objek, diantaranya objek 2 dimensi, objek 3 dimensi, gambar, suara, skrip, dan lain-lain. Aset ini merupakan sekumpulan objek yang nantinya akan membangun aplikasi atau game yang mana kita game kita maksudnya ini sekumpulan objek yang nantinya akan membangun aplikasi atau game kita hingga siap dipublish. Ini contoh-contoh aset Unity bisa di-download di Asset Store Unity atau saya seperti promosi. Sebetulnya bisa di-download itu banyak sekali contoh. Kalau yang sampelnya ya di webnya. Kalau ada lagi kan biasanya kalian download 3D di mana? Nah itu adalah sebuah contoh aset. Ini contoh-contoh aset yang Unity ada beberapa. Filenya bisa berupa .obj ataupun dan lain sebagainya. Kemudian ini nggak perlu, ini ada di animasi ya, ada vertex, ada point, ada edge ya. Edge itu garis, vertex itu titik, kemudian ada lagi face itu sisi. Yang mana itu adalah dasar-dasar dari sebuah objek. Saya next saja. Biar ini sudah jam 10.10. Kemudian, nah ini juga sambil menonton kenapa ya, dan semoga teman-teman. Astagfirullahaladzim.
Bentar, teman-teman. Saya paskan dulu ya kabelannya, biar downloadnya agak cepat dikit, teman-teman. Ya. Ya, oke, ini saya next tambah 8KB ya, di bawah. Oke, nah ini sekarang membuat aset menggunakan software 3 dimensi. Nah, sebenarnya ini bisa berarti 61. Jadi ini ada di kuliah animasi dan model 3 dimensi ya. Tapi kalau tidak, berarti kalian download saja aset tersebut. Contoh, terdapat beberapa metode yang bisa dilakukan untuk membuat aset 3 dimensi. Salah satu yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan aset yang sudah tersedia pada website Store Unity. Website Store Unity, akses Store Unity di .com. Tadi seperti tadi saya contohkan. Kemudian nanti kalau sudah add to my asset, ya, kemudian kita klik Asset Store. Nanti ini. Atau bisa pakai software DS Max ya untuk membuat objek tersebut. Kemudian ini bisa dengan cara import aset ya. Jadi bisa download di Asset Store, kemudian dibuka di My Asset, atau bisa kalau kalian sudah file gitu ya, file RAR, nah itu bisa import My Asset. Seperti yang kalau tutorial dulu import package ya. Tapi sekarang import package itu berarti semua dari ada scene-nya. Nah, kalau yang aset ini tidak termasuk scene, hanya objek-objek.obj-nya aja. Ini yang aset. Ini contohnya, ini contohnya pakai file dari VR Lab ya. Kalau kita ini nanti pakai yang cara yang pertama tadi. Ini cara ketiga, kita pakai cara yang nomor 1. Ini kayak yang membuat aset dengan cara mendownload di assetstore.unity.com. Ini cara-cara yang. Nah, kemudian nanti kalau sudah muncul, ini nanti akan ada sebuah di bawah ya, di bawah apa yang namanya taskbar itu akan ada aset, ada model, prefab, script ya. Ini contohnya kalau sudah bisa drag and drop the scene of the contohnya VR Lab scene-nya. Nah ini hasilnya. Contoh kita tadi ini adalah escape room yang kita drag ya. Jadi tadi caranya berarti ya, jadi window, kemudian asset store, kemudian open package manager. Sebenarnya langsung open package manager aja. Kemudian VR beginner di download. Nanti kalau sudah semuanya dependensi yes, terus di skip. Nah, terus kemudian diimport, nanti pilih all. Nah, nanti namanya loading ya, nanti loading hasilnya seperti ini ya. Maksudnya ini belum escape room ini nggak ada. Nomor contoh, tak kasih screen lain. Nah, kemudian nanti cari di folder VR beginner di sebelah kiri bawah di sini, terus kemudian cari scene, terus kemudian cari final folder, kemudian escape room ini di drag sini. Jadilah seperti ini. Ya, itu dia. Ini cuma saya lihat itu saja. Oke.
Nah, aset itu ada destinasi dan aset itu ada beberapa software yang ada yang mana meliputi sebuah audionya, sebuah dan lain-lain. Dan kita tunggu dulu drivernya unit Oculus ya. Ini sebentar, ini saya salah klik script visual yes. Nah, itu tadi. Next. Kemudian ini adalah sebuah pembuatan dari VR-nya. Nah ini teman-teman. Gini teman-teman, sebenarnya tujuan goal kita kan membuat sebuah aset ya teman-teman, sebuah aset di virtual reality, kemudian dari aset kita sendiri, bukan aset orang lain, itu kita running ya. Itu minggu depan saja teman-teman. Jadi homework itu kan ada di e-learning ya, saya tulis di sini. Jadi tugas praktek kuliah 13 sampai 14 homework. Homeworknya itu adalah buat sendiri ruangan kalian di mana referensinya bebas, bisa dulu di Asset Store, kemudian di drag and drop. Nah, referensinya itu ada di file TXT ini. Jadi nggak perlu ada musiknya, nggak perlu ada videonya, nggak perlu ada lagunya. Pokoknya intinya ada sebuah mesh, ada sebuah, nah itu kalian dapat belum sampai untuk bisa disimulasikan di virtual reality ya. Kalian kan masih hanya meletakkan ya. Ini yang sekarang ini bagaimana sampai bisa dilihat di virtual reality ya. Ini nanti ya di rumah buat sebuah mesh and cube your own object ya, your own object kalian sendiri. Kemudian, nah ini contoh-contohnya tadi ya. Contoh buat material sendiri itu Krikrit, lalu material itu contohnya seperti ini. Ini contohnya umpama kalian buat plane-nya sendiri, mejanya sendiri, terus lemarinya sendiri. Ini ada di animasi semua ini. Kemarin animasi itu tugasnya itu membuat meja, membuat lemari. Nah, sudah membuat warna pakai animasi ya, yang animasi ya. Tentunya kalau enggak buat ya. Kemudian nanti ditambahkan untuk virtual reality ini. Nah, sudah ya sampai situ kan ini tinggal diikuti saja. Ini tidak ada di nah, diikuti aja nanti, terus nanti di add objeknya, di add kameranya, di add intinya mesh-nya, terus di add kamera. Kalau yang nggak ngerti bisa tanya temennya yang sudah bisa meng-add kamera, meng-add objek, terutama yang temennya yang sudah mengikuti mata kuliah animasi dan pemodelan 3 dimensi. Sangat sudah expert ya, sudah bisa add kamera teman-teman animasi. Kemudian ini soal-soal. Jadi kesimpulannya tadi dalam pengembangan aset 3 dimensi yang sudah ada terdapat 4 hal terpenting, yaitu material, tekstur, lighting, dan kamera view. Selain itu, pembaca bisa mendownload aset di Asset Store, Asset Store Unity 3 dimensi. Gampang teman-teman, download aja kalau nggak sulit. Nah, sekarang adalah Physics Engine. Physics Engine, pembaca paham tentang Physics Engine, pembaca paham tentang rigid body and collider. Ada namanya Physics Engine di dalam Unity. Ya. Physics Engine ini adalah software yang menyediakan simulasi sistem fisik tertentu seperti, nah ini definisinya itu seperti ini. Dinamika benda yang kaku, dinamika shock tadi, dinamika video yang dinamakan pada komputer serta digunakan dalam pembuatan video game dan animasi. Bisa dibaca sendiri teman-teman, saya tidak terlalu ini sebetulnya, intinya ini materi Physics Engine. Physics Engine itu adalah solusi dalam pembuatan multi-platform game yang membutuhkan perhitungan fisik dalam berbagai perangkat. Langsung aja ke bawah. Ini contoh-contoh perangkat yang mana dia harus memiliki nilai seperti materi kita kemarin ya. Jadi ini
langsung sudah softwarenya namanya Physics Engine, mana ada gaya di virtual reality ya, butuh nilai gaya, yaitu dengan yang namanya Physics Engine tadi. Pada game engine terdapat fitur yang memungkinkan objek atau game objek berinteraksi antara yang satu dengan yang lain. Salah satunya yaitu fisik. Dengan fisik memungkinkan objek atau game objek dapat simulasi sistem fisika tertentu seperti bertubrukan, fluida. Jadi fluida itu bercampur gitu ya, fluid. Terus rigid body and the clothes. Itu softwarenya itu fisik ini dan engine-nya. Nah, ini rigid body, ada rigid body berfungsi untuk mengaktifkan game objek yang bertindak di bawah kendali fisik. Setiap game objek harus berisi rigid body yang dipengaruhi oleh gravitasi, bertindak melalui scripting atau berinteraksi dengan objek lain melalui fisik mesin, fisik NVIDIA. Logikanya, intinya adalah benda bergerak itu harus ada skripnya. Dan skrip itu diatur oleh Physics Engine. Jadi benda bergerak ke kanan, harus ada skrip kanan. Ya, jadi ini berbicara mengenai bergerak itu harus ada kodenya, Physics Engine. Terus kemudian ada collider. Collider pada Unity di virtual reality ya, merupakan komponen dari fisik yang dibutuhkan oleh game objek atau suatu objek untuk memberikan fungsi tertentu ketika objek tersebut menerima action, baik dari user maupun dari objek lainnya. Action yang diterima bisa disebut collision. Collider itu komponen yang untuk fungsi, kemudian actionnya itu dinamakan collision. Ada collider, ada collision. Collider itu komponen fungsi, kemudian collision actionnya. Contoh di sini, contoh objek apabila diberi rigid body, contoh basketball. Actionnya collision running, collision moving, collision dan lain-lain. Kemudian ada collider, itu fungsi berlarinya bagaimana. Actionnya namanya berlari, fungsi berlarinya bagaimana. Pindah dari X1, Y1, Z1. Kemudian collider bisa dipasangkan dengan rigid body akan menghasilkan gerakan yang lebih dinamis. Seperti ketika jatuh lalu seperti terjadi tabrakan. Terdapat berbagai jenis collider yang disediakan dalam Unity. Contoh box, sphere, capsule, and mesh. Ini box, collider. Kemudian dibaca sendiri. Waktu kita 10.23 dan setengah 11. Ini kenapa tidak selesai dan lagi ya 14 menit lagi. Coba saya download di laptop sebenarnya. Oke, sebentar teman-teman, belum lupa istirahat sebentar. Oke ya. Oke, saya download di tempat lain biar cepat. Unity, Oculus Rift. Oke, jadi ini adalah materi tema mengenai collider, ada lagi collision. Jadi collider itu kalau yang pertama box collider merupakan sebuah proyeksi tabrakan sederhana yang berbentuk kubus. Jadi tabrakannya itu nanti seperti tabrakan dengan kubus gitu ya. Umpamanya objeknya itu terjadi tabrakannya itu seperti dengan kubus. Kemudian kalau umpama tabrakan itu disimulasikan sphere collider merupakan sebuah proyeksi tabrakan sederhana yang berbentuk bola. Jadi efek tabrakan seperti dengan bola.
bahasa Indonesianya ya teman-teman. Ini dibahasakan itu tabrakan atau apa ya, bersinggungan. Ya. Intinya senggol. Seperti itu. Ini sudah ada 12 orang yang masuk ya. Tadi masih 9. Oke, kurang 3 orang. Zul masih izin. Mungkin minggu depan Zul bisa hadir. Kemudian ada Mass Collider. Mass Collider ini lebih dinamis lagi. Jadi Mass Collider ini mengambil bentuk dari objek dan membangun collidernya berdasarkan objeknya. Tergantung objeknya seperti apa. Dan dia akan berbentuk seperti objek tersebut. Nah ini praktek ya. Jadi setiap modul itu ada praktek materi, praktek materi, praktek. Nah ini aset yang kita gunakan untuk penerapan Physics Engine bisa di-download di bit.ly VRLab. Ini sebuah link dari ini untuk membuat efek tabrakan tadi ya. Nanti ini Physics Engine 4 ini konsep di webnya namanya 4 atau Unity. Ya ternyata lama ya teman-teman. Ternyata memang pakai wifi di sini juga lama. Coba pakai modem saya. Ini benar nanti belum nyala ini teman-teman. Ini download ya. Nanti seperti ini hasilnya sudah ada ya di sini. Cara menambahkan fisik pada Unity, kemudian diklik rigid body, kemudian menambahkan rigid body. Tentu ini kalau menambahkan rigid body dengan hanya menekan di bawah tadi inspektor, kemudian kalau rigid body menggunakan gravity, caranya seperti ini. Kemudian diklik kinematik. Jadi kemarin sudah bahas ya kinematic inverse. Apa itu kinematic inverse? Oh di animasi ya. Jadi kinematic inverse itu bisa bergerak lah intinya materi objek itu. Jadi tadi ada mass rigid body dan box collider, capsule collider di sini. Next aja bisa kalian pelajari langsung. Sekarang sudah 10:30, saya agak skip ya. Ini dibaca. Mantap ya dulu. Ini soal lagi. Nah, ini sebenarnya soal ini merupakan kesimpulan apakah kalian sudah bisa ya dari materi ini. Contoh komponen utama dari Unity yang akan mendeteksi gravitasi. Nah, gravitasi. Kemudian komponen dari fisik yang merupakan proyeksi pada untuk bola, setelah bola, kapsul, mengubah posisi collider di ruang project, selection. Nah ini saya nggak tahu ternyata apa ini nomor 5 ini kan, nah harus dibaca lagi ya karena tadi saya skip. Ini cara menambahkan rigid body. Ini harus mempraktekkan dulu baru bisa menjawab soal ini. Cara menambahkan box collider. Saya next aja. Nggak cukup waktunya. Belum aset saja. Kemudian materi selanjutnya. Jadi akan pertama harus tahu dulu konsepnya, kemudian harus diinstal dulu perangkat-perangkatnya, kemudian harus tahu dulu apa aset yang dibutuhkan virtual reality, kemudian terakhir ini tadi adalah bagaimana cara menambahkan collider ya, collider, terus kemudian ada collision dan lain-lain, jadi ada efek berinteraksinya. Kemudian yang kelima, bisa mengetahui bahasa pemrograman yang digunakan untuk melakukan scripting dalam Unity 3D.
mengetahui fungsi variabel scripting pada Unity dan dapat melakukan scripting pada Unity 3 dimensi. Jadi kalau kemarin kan belajar pemrograman game ya, pasti sudah familiar dengan scripting di game itu ya. Nah, ini lebih mendalam lagi sekarang sudah diterapkan di virtual reality. Ini sudah selesai download yang di sebentar teman-teman. Saya kabelnya ini saya pindah bentar. Enggak mengganggu di sini. Oke. Nah, tadi ini ya, Oculus Book. Hampir selesai. Sebentar, saya sambil ini ya, agar kita bisa paralel ini. Tadi. Tadi ya, setting. Nah, tadi balik ke yang Oculus tadi ya. Tadi kita halaman 50. Instalasi. Dulu pernah teman-teman, tapi di DTX ini saya pakai RTX. Jadi ya udah dibuka. Nah, tadi tampilan web untuk mendownload, langkah-langkah. Oh, di sini sudah ada berarti. Ini Unity. Oke. Banyak sekali ya ketentuan-ketentuan yang harus diinikan ya. Ini diberi pencet saya. Terima kasih. Setup new device. Enable Bluetooth on this computer. Enggak ada. Oh. Nah, ini banyak sekali teman-teman. Saya skip aja ya teman-teman ya. Saya perbaiki di rumah saja tidak banyak. Permisi Bu, jadi kalau mau download Oculus di mana itu, saya lupa belum catat linknya. Oh, di halaman
Itu. Ada. Oculus the developer home. No, ternyata saya belum download modulnya. Developer.oculus.com. Nah, keliru. Developer langsung copy aja. Back. Driver. Nah iya teman-teman nanti kan pakai apa namanya ditancapkan ke mungkin satu PC atau kalau lebih enak kan PC-nya kalian masing-masing, tapi harus ada HDMI-nya ya. HDMI-nya bisa connect. Ya, jadi Oculus itu ada dua, ada USB terus ada HDMI yang perlu dikonekkan ke laptop kalian nanti. Dan ini tadi device manajernya Lola teman, jaringannya Lola. Ya apa ya caranya biar tidak Lola? Ada Bluetooth ada semua. Ya, foto. Nah, ini banyak sekali nanti to set up your device in OpenDA. Enable to on this computer. Using the step below, you can also set up your device via the Oculus app. Coba saya pakai laptop. Ya, saya lanjutkan aja. Oke, kita sampai ke bab yang ini tadi ya. Karena tadi fokus ke download, jadinya pindah ke situ. Kita fokus di modul dulu aja. Ini kan karena ini kuliah ya. Nanti prakteknya nanti saya videokan ya. How to setting the Oculus for the first time. Jadi perlu install dulu, terus perlu setting drivernya. Apa yang perlu dilakukan nanti saya videokan aja. Sekarang kita fokus ke modul dulu. Biar materinya biar habis dulu ya, baru praktek. Ini materi tadi melanjutkan. Sudah install, sudah download aset, punya aset intinya sudah ada script ya, script mana script action. Nah ini lagi, kemudian lebih didalamkan lagi kepada script sekarang. 5 ini Unity scripting. Jadi bahasa yang digunakan pada scripting, ini pengertian bahasa scripting adalah bahasa pemrograman komputer yang diterjemahkan secara khas dan dapat diketik langsung dari keyboard. Itu maksudnya bahasa scripting, bahasa script. Dengan itu, script sering dibedakan dari program, karena program akan dikonversi secara permanen ke dalam file executable basis biner sebelum mereka dijalankan. Script tetap dalam bentuk aslinya dan menerjemahkan itu demi instruksi oleh setiap kali dijalankan.
script diciptakan untuk membersihkan proses kompilasi hingga dijalankan. Ini intinya scripting pada Unity 3 dimensi menyediakan 3 bahasa pemrograman. Pertama adalah JavaScript. Kita akan sering menjumpai di aset kita akan ada script.js ya, JavaScript. Kemudian, nah ini contoh scripting di Unity tentang contoh JavaScript, sumber kode JavaScript, contohnya ada function on GUI, kemudian say what is they say, namanya hello world. Nah ini kan hanya JavaScript. Jadi di Unity tersebut akan ada GUI yang menampilkan tampilan hello world ya. Itu JavaScript, kemudian ada ini saya juga baru tahu ada bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek diketik yang terinspirasi dari Python. Memiliki beberapa saya juga tahu bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek diketik yang terinspirasi dari Python. Memiliki beberapa belum saya ini ya, atur ya dulu. Maksudnya bahasa sistem ini seringkali yang paling general di Unity. Jadi bahasa pemrograman yang bersifat general purpose, orientasi objek. Bahasa sistem memiliki kemiripan terhadap bahasa Java, C, dan C++. Nah, ini memulai scripting pada Unity. Jadi di sini bahasa pemrograman apa ini? Mohon izin, saya ada jadwal khusus pra-UAS di mata kuliah MacPen dan pengembangan pada 10.45. Saya boleh izin duluan, Bu. Waduh, siapa saja ini? Semua ini berarti kan yang MacPen itu ya. 10.43 sebenarnya. Iya, semua berarti. Saya bisa juga oke. Nah, persiapan gitu ya. Oke, tapi itu saja. Oke teman-teman, kalau itu memang ya, kalau memang seperti itu teman-teman, ini modul 10.43 ya, bisa live mungkin ya, enggak, ini intinya, ini modul dibaca teman-teman, dihayati, dibaca teman-teman, menarik sekali gambarnya, menarik sekali uraiannya teman-teman, ini ilmu kita, juga jangan lupa di-download ya, terus nanti outputnya sampai jadi seperti ini, bisa kan seperti ini teman-teman. Nanti juga yang ada di link Zoom, chat Zoom itu ada sebuah link developer.com untuk Unity. Saya akan lagi ini di download teman-teman. Buat persiapan minggu depan kalau memang kalian akan ke sini ke lab dan mencoba Oculusnya di laptop kalian. Jangan lupa Unity-nya dibuka sampai benar-benar seperti ini tadi. Mana tadi ya? Kok hilang? Nah ini sampai arahkan scene-nya escape room. Nah nanti tinggal di play aja. Usahakan tidak ada error ya. Oh ya, tes itu aja. Terus apa lagi ya, satu. Oke ya. Nah tugasnya ya, itu kan ada tugas kuliah ya. Tugasnya teman-teman itu adalah di bab UI teman-teman, bab 6 ya. Bab 6. Nah ini Unity User Interface. Mudah teman-teman, ini kalian praktekkan aja. Ini Unity User Interface. Ya. Nah ini halaman 142. Ini tinggal cuma gini aja teman-teman. UI ya. Nah ikuti. Tugasnya 46. Nanti outputnya harus bisa sampai ini. Halaman 152. Nah seperti ini. Ada nanti teksnya, enter text, terus ada muncul input. Harus seperti ini. Itu tugasnya user interface. Udah, itu aja dulu. Buat user interface dulu aja. Itu mudah. Ya, sebentar. Ini yang terakhir ini. Ini scripting itu bab 7 audio.
Oh iya, audio ya, saya tulis di chat. Oke, terima kasih. Ini cara saya absen sebentar. Ini ada yang ini. Ya, Yuridan, apa itu maksudnya pembukaan, bertanya atau di sini aja ya? Oke, berarti yang hari ini nggak masuk ada 2, Zulkarnain sama satunya siapa? 13. Sebentar ya, saya absen ini. Mungkin bisa bantu ya teman-teman. Siapa yang nggak masuk kan? Zulkarnain sama kan 13, muridnya kan ada. Oh, maksudnya teman-teman kan teman kalian sampai ini 15 kan ya? Ya gitu sebenarnya saya maksudnya ya Reza Hatibu. Ya Mas login teman-teman ilmunya. Saya lupa siapa. Saya ingat Zulkarnain yang izin. Lalu siapa lagi? Sebentar. Ingatnya. Akbar, Amanda, Fahmi, Zuili, Maria Abimanyu, Nafi, Ardi, Rizvan hadir. Rizvan ya? Rizvan, ya Rizvan. Sudah, nggak jadi. Terus, oke. Nah, saya stop share. Oke teman-teman, terima kasih. Saya menyempatkan di sini agar mempersiapkan kuliah kalian minggu depan. Saya tutup perkuliahan hari ini. Silakan sudah 10.47 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewi. Sukses ya. Mari Bu Dewi. Mari. Terima kasih Bu Dewi.